Audio Jungle. Audio Jungle. Kali ini saya akan menjadi tutor kalian dan menjelaskan materi mengenai pemanasan global. Pasti kalian bertanya-tanya, apa sih arti dari pemanasan global? Saya akan jelaskan. Pemanasan global adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan peningkatan suhu rata-rata atmosfer dan laut secara bertahap. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh gas-gas rumah kaca dan aktivitas manusia. Padahal, bumi adalah tempat kita tinggal dan mengerjakan aktivitas kehidupan. Seharusnya, bumi itu kita jaga agar tetap menjadi tempat tinggal yang nyaman. Perlu kalian ketahui, bumi kita ini dilindungi atmosfer. Saat siang hari, atmosfer melindungi kita dari bahayanya sinar matahari. Sedangkan pada malam hari, atmosfer menangkap sinar inframerah yang dipancarkan dari bumi untuk menjaga kita dari dinginnya malam. Tugas itu dilakukan oleh lapisan ozon yang merupakan lapisan yang melindungi bumi dari sengatan flaksi ultraviolet. Tapi, ada senyawa yang dapat merusak lapisan ozon. Senyawa ini bernama CFC atau klorofluorokarbon. Senyawa ini bisa berasal dari alat pendingin ruangan, kulkas, dan parfum. Jika senyawa ini sudah berada di luar alat dan terbang ke udara, maka senyawa ini membutuhkan waktu sekitar 25 tahun untuk mencapai lapisan ozon. Dan jika terus dibiarkan, senyawa ini dapat merusak lapisan ozon dan membuat lubang di lapisan ozon. Gas rumah kaca banyak ditemukan ketika dimulainya revolusi industri awal 1800-an. Semenjak revolusi tersebut, manusia banyak membakar bahan bakar fosil dengan jumlah besar. Salah satunya batu bara. Dalam aktivitas pabrik, kegiatan ini tentu saja meningkatkan kadar karbon dioksida. Selanjutnya, bagaimana dampaknya? Suhu bumi menaik menjadi 4 derajat Celcius dan curah hujan menurun dari 20% sampai 40%. Kekeringan meningkat menjadi 20% sepanjang tahun dan berakibat peternakan dan gandum mengalami penurunan. Kenaikan suhu bumi akan membuat gunung es di kutub utara dan kutub selatan mencair, yang mengakibatkan peningkatan permukaan air laut. Pada akhir abad 20, tinggi air meningkat menjadi 65 cm dengan peningkatan suhu menjadi 4 derajat Celcius. Maka, peningkatan air tingginya diperkirakan akan menjadi 1 meter. Apa yang kalian lakukan untuk mengurangi pemanasan global? Cara pertama yang paling efektif adalah menanam pohon. Hal tersebut efektif karena karbon dioksida akan berkurang. Yang kedua adalah mengurangi penggunaan kantong plastik karena kantong plastik memerlukan waktu 1000 tahun untuk terurai atau hancur, dan sebaiknya menggunakan tas yang berbahan kain. Yang ketiga yaitu melakukan hemat energi, mengganti lampu pijar dengan lampu neon yang hemat kurang lebih 700%. Yang keempat, sebaiknya memilih atau menggunakan transportasi massal daripada pribadi dan gunakan transportasi ramah lingkungan seperti
memilih sepeda dan sepatu roda. Sebaiknya memilih berjalan kaki karena lebih sehat. Satu langkah kecil akan membawa perubahan yang besar bagi bumi. Dan yang terakhir, gunakan energi alternatif seperti kincir angin, energi surya, generator air, energi panas bumi, dan energi biogas. Nyata dari pemanasan global. Yang pertama, portal berita New York Times mengatakan Jakarta Utara akan tenggelam lebih cepat dari kota-kota besar di negara lain. Berita ini memang masuk akal, karena setelah 10 tahun, penurunan tanah di Jakarta Utara telah mencapai 2,5 meter. Akibat dari pemanasan global yang kedua, beruang kutub yang menggemaskan akan terancam kehilangan tempat tinggalnya. Akibat pemanasan global yang ketiga, presipitasi, hujan dan salju telah meningkat secara rata-rata di seluruh dunia. 4. Banyaknya spesies yang telah terdampak kenaikan suhu. Misalnya, peneliti bernama Bill Fraser telah melacak penurunan populasi penguin Adélie di Antartika yang jumlahnya menyusut dari 32.000 pasang menjadi 11.000 dalam 30 tahun. 5. Beberapa spesies invasif berkembang pesat. Misalnya, populasi kumbang kulit cemara meledak di Alaska berkat 20 tahun musim panas yang hangat. Serangga ini telah mengunyah lebih dari 4 juta hektar pohon cemara. Bumi yang semakin tua ini harus diselamatkan dari segala kerusakan. Kita, sebagai penghuninya, harus sadar untuk menjaga bumi dalam aksi nyata menjaga lingkungan. Jika kita menjaga bumi dengan baik, maka alam pun akan merespon dengan baik juga. Sedikit tips untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, gunakan sedotan yang berbahan stainless steel atau bambu. Jangan menggunakan sedotan yang berbahan plastik. Karena saat ini, sedotan yang berbahan plastik merupakan penyumbang sampah terbesar loh. Selain ramah lingkungan, sedotan yang berbahan stainless steel atau bambu juga mudah dibawa kemana-mana. Kedua, sebaiknya membawa botol minum sendiri. Hal yang perlu kalian ketahui, jika kita terus-menerus menggunakan botol minum yang hanya digunakan sekali pakai, itu bisa mengancam kesehatan kita loh. Dan sebaiknya gunakan botol yang berlabel BPA Free. Yang ketiga, gunakan kotak bekal untuk membungkus makanan. Selain lebih ramah lingkungan, kotak bekal juga bisa digunakan berulang kali. Dan yang keempat, matikan alat-alat elektronik jika sudah kalian gunakan, seperti mencabut charger handphone dan mematikan kipas angin. Hal yang perlu kalian ketahui, jika semakin besar daya listrik yang kita gunakan, maka semakin besar emisi karbon yang kita hasilkan. Dan yang kelima, gunakan tisu dan kertas secukupnya. Karena tisu dan kertas terbuat dari kayu pohon. Mari kita hitung sama-sama. Jika orang Indonesia terdiri dari 200 juta orang, berarti perharinya orang Indonesia menggunakan setengah gulung tisu. Itu artinya per hari Indonesia menggunakan 100 juta gulung tisu. Jika berat satu gulung tisu sama dengan 1/4 kilogram, berarti orang Indonesia menggunakan tisu seberat 25.000 ton per harinya. Coba kalian bayangkan, ada berapa banyak pohon yang hilang jika kita terlalu banyak menggunakan tisu dan kertas. Info penting.
Semenjak dimulainya revolusi industri, lautan menyerap sekitar 525 miliar ton karbon dioksida dari atmosfer. Info penting kedua, sebenarnya sebagian gas rumah kaca selain gas CFC memiliki tugas yang baik, yaitu untuk menjaga suhu bumi